Halo sahabat Kompas TV, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Ngomong-ngomong, cuaca di tempat kalian lagi kayak gimana sih? Kalau di sini sih panas banget. Kita udah masuk musim penghujan dan memang cuaca kadang-kadang bisa panas, terus hujan, terus panas lagi. Tapi ingat, kata BMKG, kita masih belum berada di puncak musim penghujan. Kata Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika alias BMKG, November dan Desember, Indonesia baru akan mengalami kenaikan curah hujan. Puncaknya Januari, Februari. Jadi bentar lagi nih, kita harus siap-siap menghadapi puncak musim penghujan. Artinya, kita harus selalu sedia payung sebelum hujan. Dampak dari hujan ini bisa jadi luar biasa. Kalau daerah resapan sudah semakin berkurang, ditambah sistem drainase yang juga buruk. Akibatnya bisa jadi banjir, ular, sengatan arus listrik, sampai penyakit. Kenapa kita harus waspada sama penyakit? Karena kalau mengutip pernyataan dari dokter spesialis anak, Dr. Anggraini Alam, musim hujan ini cocok banget kelembapannya untuk mikroorganisme untuk tumbuh. Kelompok anak-anak harus paling waspada, karena daya tahan tubuh mereka yang belum sekuat orang dewasa. Jadi, anak-anak masuk ke dalam kelompok paling rentan terkena penyakit. Nah, di episode kali ini kita akan bahas lebih jauh lagi. Penyakit apa aja sih yang harus diwaspadai, bukan cuma oleh anak-anak ataupun warga yang tinggal di lokasi rawan banjir, tapi oleh kita semua selama di musim hujan. Penyakit pertama adalah ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Daya tahan tubuh kita yang menurun ketika musim hujan, terutama bagi mereka yang tinggal di lokasi rawan banjir, rentan menyebabkan kita terkena ISPA. ISPA sendiri disebabkan oleh bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Kedua, diare. Diare ini penyakit yang sering banget dijumpai, terutama pada anak-anak dan juga di musim hujan, apalagi bagi warga yang tinggal di lokasi rawan banjir. Biasanya disebabkan karena sumber air bersih, kemudian makanan dan juga minuman terkontaminasi. Selanjutnya ada DBD atau penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Ingat, di Indonesia DBD masih jadi penyakit endemik. Dan di musim hujan, genangan air yang bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk ada di mana-mana. Bukan cuma DBD, tapi kita juga harus waspada penyakit lainnya seperti chikungunya dan juga malaria. Selanjutnya ada leptospirosis atau penyakit yang ditularkan lewat urin hewan yang terinfeksi, misalnya tikus, ke manusia. Penyebarannya bisa lewat kulit yang luka, makanan atau minuman yang dikonsumsi yang ternyata terkontaminasi, atau juga lewat mata dan juga kulit. Nah, gejalanya bisa dari ruam, mual, sampai muntah. Yang terakhir tentu COVID-19. Kita masih ada di tengah pandemi, sehingga penyebaran COVID-19 ini nggak boleh diabaikan. Kekhawatiran muncul soal penyebaran COVID-19 di musim penghujan, terutama bagi warga yang berkumpul di pengungsian korban banjir. Nah, itu tadi 5 penyakit yang kerap ditemui dan juga harus kita waspadai selama musim hujan dan juga pasca banjir. Nah, terus gimana ya kalau ada orang terdekat yang terkena? Apa pertolongan pertamanya? Dan gimana cara kita mengantisipasi atau menghindari penyakit itu? Kita dengerin dulu yuk pernyataan dari Dr. Anggraini Alam, dokter spesialis anak yang sudah kami rekam sebelumnya. Ini sangat penting. Berikan banyak asupan, terutama minum, untuk mengurangi, untuk menghindari agar tidak terjadi kurang cairan atau dehidrasi. Kemudian pertolongan lainnya tentu adalah bisa memberikan obat penurun demam. Biasanya para orang tua sudah mengetahui hal tersebut. Namun apabila ternyata ada disertai tanda bahaya, para orang tua sekarang sudah makin pandai karena adanya COVID sehingga tahu ada tanda bahaya. Apakah itu anaknya menjadi gelisah atau malah jadi lemah, muntah-muntahnya hebat, ada sesak, ada kejang, ada perdarahan, ada suatu nyeri yang sangat hebat. Nah, seperti itu jangan tunda, segera bawa
ke rumah sakit. Protokol kesehatan diterapkan. Kita sekarang kenal betul bagaimana untuk pakai masker, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, mencuci tangan, kemudian khusus untuk anak-anak atau mungkin para orang tua yang kebetulan harus lewat daerah banjir, begitu, jangan lupa mencuci tubuhnya, tutup bagian yang luka. Kemudian yang penting pula adalah hindari atau buang air menggenang yang mungkin menjadi sarang nyamuk. Disiplin protokol kesehatan ternyata bukan cuma melindungi kita dari COVID-19, tapi bisa juga dari penyakit-penyakit lain. Karena kuncinya adalah menjaga kebersihan diri dan apapun yang kita konsumsi, baik itu makanan maupun juga minuman. Nah, selain menjaga diri, tentu menjaga lingkungan sekitar juga jadi penting agar tidak banjir, jadi kita bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang bisa timbul saat banjir tadi. Nah, salah satu caranya dan yang juga yang paling gampang adalah dengan tidak buang sampah sembarangan. Saya Cindy Permadi, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi.